Baik, sekarang kita akan memasuki hadis yang kedua. Nah, judul daripada hadis yang kedua ini adalah Islam, Iman, dan Ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala. Dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Qala, berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, tatkala kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, iz tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyabi shadidu sawadis sya'ri. Seketika itu muncul seorang yang rambutnya begitu hitam dan bajunya begitu putih. La yura 'alaihi asharus safari. Tidak kelihatan padanya bekas safar. Artinya dia bukan seorang yang musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan tidak ada salah seorang di antara kita yang mengetahuinya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Sampai dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhizai. Kemudian orang ini meletakkan tangannya di atas paha dia. Wa qala, kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda atau mengatakan, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam engkau bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan Islam juga engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji tatkala engkau mendapatkan sabil atau mendapatkan kelonggaran, kelapangan, ya, ketika engkau mampu. Qala, orang ini berkata, sadaqat, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami terheran-heran, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia yang bertanya dan ia juga yang membenarkan. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Kemudian orang ini mengatakan, kabarkan juga padaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman, kata Rasulullah, engkau beriman, mempercayai Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan engkau beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan engkau beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada hari akhir, dan juga engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Qala sadaq. Orang ini berkata, engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian orang ini mengatakan lagi, kabarkanlah padaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan, kata Rasulullah, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tatkala engkau tidak mampu menghadirkan perasaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melihatmu tatkala melakukan ibadah. Qala fa akhbirni 'anis saa'ah. Kemudian orang ini kembali bertanya, kabarkan aku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Rasulullah mengatakan, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Sebagaimana aku tidak mengetahui, engkau pula demikian tidak mengetahui kapan hari kiamat itu. Kemudian orang ini balik bertanya, qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabari aku tentang tanda-tandanya. Qala an talidal amatu rabbataha. Kata Rasulullah, tanda hari kiamat tatkala seorang wanita melahirkan budaknya. Ulama hadis menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah tatkala seorang melahirkan anak yang anak ini suatu saat nanti menyuruh dan melakukan perbuatan semena-mena terhadap orang tuanya. Dalam arti ia durhaka terhadap orang tuanya. Ini makna daripada
seorang wanita melahirkan budaknya. Seorang wanita melahirkan tuannya. Iya. Wa antara al-hufat al-'urat al-'ara tari'a asya. Dan di antara tanda kiamat juga tatkala engkau melihat orang yang telanjang kaki. Telanjang kaki dan menggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, kemudian ia berubah menjadi kaya raya, berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Iya. Tsumman talaqa falabistu maliya, kemudian ia berpaling, falabistu maliya. Ya, kemudian aku diam, tidak berkata apa-apa, kata Umar bin Khattab. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Engkau tahu tidak siapa yang bertanya barusan itu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku berkata, kata Umar, Allah dan Rasulullah lah yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ya. Hadis yang kedua ini menjelaskan akhlak Nabi yang mulia. Ya, perhatikan. Nabi SAW ingin duduk dengan para sahabat, tidak menyendiri dan hanya melihat yang lain dari tempat yang tinggi, tidak. Nabi SAW begitu tawadhu. Pernah suatu ketika Nabi digandeng oleh seorang anak perempuan kecil, yang tangan beliau digandeng oleh seorang anak kecil sampai tiba di rumah anak kecil tersebut, agar anak ini dapat meminta tolong kepada Nabi SAW untuk diperahkan susu kambing miliknya. Semakin tawadhu'nya Nabi SAW, ya, sampai kemudian menerima permintaan daripada anak kecil tersebut. Iya, karena semakin seorang tawadhu, maka semakin Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Ya. Dari hadis ini juga kita bisa pahami bersama bahwa malaikat bisa berubah wujud. Sebagaimana Jibril alaihissalam berubah ya menjadi wujud manusia. Ya. Dari hadis ini juga kita dapat kemudian mengambil pelajaran keutamaan Islam. Hendaknya dijadikan daftar pertama dakwah kita, pertanyaan yang kita ajukan kepada masyarakat, nasihat yang kita berikan kepada manusia, yaitu tentang Islam. Nabi tatkala mengutus utusan berdakwah ke Yaman dan selainnya, faltakun awwal ma tad'u ilaihi syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman untuk berdakwah, hendaknya yang paling pertama kali engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah, yaitu kalimat syahadatain, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Inilah rukun Islam yang pertama. Jadi Islam kita kedepankan dibandingkan permasalahan-permasalahan agama lainnya. Rukun Islam itu sebagaimana dalam hadis ini ada 5. Akan datang penjelasan khususnya hadis setelahnya, ya. Dan dari hadis ini juga kita dapat memahami keutamaan salat, di mana ia diutamakan sebelum rukun lainnya setelah 2 kalimat syahadat. Ya. Karena perkara salat ini adalah perkara yang paling di antara perkara yang sangat penting. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Fa inna saluhat saluha sa'iru amali. Ketika amal salatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Ya, makanya salat diutamakan setelah 2 kalimat syahadat. Ya, setelah itu datang perintah zakat dan seterusnya. Islam dan iman itu tidak sama. Islam dan iman tidak sama. Sebagaimana dibedakan dalam hadis ini. Jibril bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman. Jadi dibedakan. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, salafus saleh menjelaskan Islam dan iman, ya, jika kedua istilah ini bertemu, maka maknanya berbeda. Jika dia terpisah, maka maknanya sama. Ini masuk dalam kaidah yang disebutkan oleh para salaf kita, idza ijtama'a iftaraqa. Jika berkumpul 2 kata ini, maka maknanya berbeda. Wa in tafarraqa ijtama'a. Jika terpisah 2 kata ini dalam sebuah konteks, baik dalam Al-Quran atau hadis, ya, jika terpisah 2 kata ini Islam dan iman, maka maknanya satu, maka maknanya sama. Islam yaitu iman dan iman adalah Islam. Iya. Perbedaannya adalah apa? Kalau misalnya dalam satu konteks seperti dalam hadis ini, ya, hadis ini satu konteks.
dan berkumpul padanya iman dan Islam. Ketika berkumpul Islam dan iman dalam satu konteks, maka maknanya berbeda. Kalau Islam adalah amalan-amalan yang nampak, lahiriah. Ya, seperti kata-kata, amalan-amalan anggota badan, salat dan seterusnya. Namun iman itu adalah amalan-amalan batin, seperti keyakinan dan amalan-amalan hati, ikhlas dan seterusnya. Kaitannya dengan apa? Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun-rukun iman lainnya, beriman kepada malaikatnya, rasulnya dan seterusnya. Makanya setiap orang yang mengaku beragama Islam belum tentu beriman. Seperti orang Badui yang mengaku bahwasanya dia adalah seorang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rab amanna. Orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah sesungguhnya kalian itu belum beriman. Namun kalian hanya kemudian Islam. Islam yaitu hanya melakukan amalan-amalan saleh. Namun hakikat batin hatinya belum kemudian sepenuhnya tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya kita senantiasa berdoa untuk diberikan iman yang eksistensinya itu berada di dalam hati. Ya. Namun ketika kita mendapatkan konteks dalam Al-Quran ataupun hadis, ya, teks dalam Quran dan hadis tidak bergabung antara iman dan Islam, maka makna daripada iman di situ adalah Islam juga masuk padanya rukun Islam dan masuk padanya rukun iman. Demikian pula kalau kita misalnya mendapatkan suatu konteks dalam hadis atau dalam ayat, ya, misalnya hanya Islam, maka masuk juga padanya rukun iman dan rukun Islam. Namun ketika bertemu, maka maknanya berbeda, sebagaimana yang telah kita bedakan tadi. Yang mengingkari rukun iman 6, kafir. Ya, yang mengingkari rukun iman yang keenam apa? Kafir, karena mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan hadis ini juga memberikan penegasan adanya malaikat yang wajib untuk kita imani. Iya. Jadi malaikat itu wujud materi. Ya, bukan kemudian hayalan atau hanya sekedar kisah-kisah, tidak. Iya. Di antara dalilnya adalah disebutkan dalam riwayat misalnya, Jibril memiliki 600 sayap yang terbentang hingga menutupi ufuk langit dan lain-lain. Iya. Maka kelompok yang menyatakan malaikat adalah ruh tanpa jasad, yang juga kemudian mengatakan malaikat itu hanyalah kiasan energi positif, sungguh sangat keliru. Karena dalam riwayat disebutkan bahwa Jibril memiliki 600 sayap. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu hakikat, benar adanya, nyata, materi. Iya. Kemudian juga dalam hadis ini menunjukkan bahwa kita harus mengimani seluruh rasul. Ketika tidak beriman salah satu daripada rasul, kafir. Allah berfirman, wa kazzabat qauma nuhil mursalin. Wa kazzabat qaum nuhin al-mursalin. Ya. Kaum Nuh itu mendustakan seluruh rasul. Mereka hanya mendustakan Nuh alaihissalam. Mengapa seluruh rasul? Mengapa Allah kemudian menamakan kaum Nabi Nuh itu mendustakan seluruh rasul, padahal mereka hanya mendustakan siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Karena sebelum Nabi Nuh alaihissalam itu tidak ada rasul. Namun ya, mendustakan satu rasul artinya apa? Artinya adalah sama seperti mendustakan seluruh rasul. Iya. Juga sama dengan satu kitab, mendustakan satu kitab, misalnya mendustakan Taurat atau mendustakan Injil, maka sungguh telah kafir pula. Iya. Juga dalam hadis ini penegasan adanya hari kiamat. Manusia dibangkitkan untuk perhitungan amal dan pembalasan, dan akan dimasukkan penghuni surga ke dalam surga dan akan dimasukkan penghuni neraka dalam neraka. Ya, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk ini juga diantara rukun iman. Ya, dan beriman kepada takdir itu memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, ilmu. Beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu secara garis besar dan rinci. Ya, baik secara global ataupun detail, rinci. Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan hal tersebut. Allah berfirman, "Wallahu bikulli syai'in alim." Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Kemudian tingkatan yang kedua, ketetapan takdir yang termaktub di Lauhil Mahfuz.
tingkatan yang kedua dari mengimani takdir, ketetapan takdir yang termaktub, yang tertulis. Iya, kita beriman kepada takdir yang tertulis. Di sana Allah menuliskan segala takdir di Lauhul Al-Mahfuz. Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh takdir makhluk-makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Tingkatan yang kedua dalam mengimani takdir, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehendak. Beriman bahwa semua yang ada atau tidak ada semata-mata karena kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Seperti hujan, kemarau, tanaman, kehidupan dan lain-lain. Liman syaa minkum ayastaqim wa ma tasyauna illa yasha Allahu Rabbul Alamin. Engkau tidak memiliki kehendak. Ya. Wa ma tasyaun, kalian tidak berkehendak illa yasha Allah Rabbul Alamin, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan kemudian terjadi keinginan kita, kehendak kita, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki kehendak, namun kehendaknya berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya realisasian suatu keinginan dari manusia itu ditentukan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua adalah penciptaan. Apapun yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, baik yang ada di langit ataupun di bumi. Iya. Inilah 4 tingkatan takdir. Adapun takdir yang buruk, tidak ada yang buruk dalam takdir, tidak ada. Keburukan hanya ada pada al-maqdur, sesuatu yang ditakdirkan. Makhluk yang merasakan itu buruk. Ketika dikaitkan dengan perbuatan Allah, maka semuanya pasti baik. Tidaklah Allah berkehendak dan menetapkan sesuatu kecuali ada hikmah di balik semua itu. Rasulullah bersabda, "Wal khairu kullu fi yadaik wasyarru laysa ilaik." Kebaikan itu seluruhnya pada kedua tanganmu ya Allah, dan kejelekan itu disandarkan kepadamu. Jadi kebaikan kita sandarkan kepada Allah, adapun keburukan, kejelekan tidak kita sandarkan kepada Allah, melainkan disandarkan berdasarkan perspektif dan sudut pandang manusia. Inilah diantara bentuk adab menyikapi takdir. Dan ihsan, sebagaimana kata Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita menghadirkan perasaan bahwasanya kita salat misalnya, beribadah secara umum, kemudian di hadapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, ya betul-betul kita hadirkan perasaan itu, maka yakin dan percaya kita akan berada pada tingkat kekhusyuan. Ya, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sekiranya engkau tidak bisa, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ya, yaitu beribadah kepadanya dengan rasa takut. Jangan melanggar, jangan melakukan bid'ah dalam ibadahmu. Karena saat kau melakukan pelanggaran dalam ibadah misalnya, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Iya. Maka sembahlah Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, dengan rasa takut kepadanya.